Namaku Tegar, kader militan PMI dari FISIP, yang katanya terlalu sering berdebat tapi jarang kalah argumen. Di kampus ini bukan siapa-siapa, cuma mahasiswa yang percaya kalau perjuangan bukan sekedar slogan di spanduk. Tapi ada satu hal yang selalu buat logikaku berhenti bekerja. Satya, mahasiswa hukum yang dingin sekali, tapi senyumnya bisa lulukan idealismenya siapapun yang tatap terlalu lama. Terus ada Fahri, teman seangkatannya Satya, sama-sama dari hukum. Tapi kalau Satya bicara dengan logika, Fahri itu bicara dengan nada. Suaranya keras, tapi lembut di hatinya. Ada juga Afdal, calon guru dari FKIPS, sahabat seperjuanganku dari maba. Kalau di FAI ada Farid, dia ndak banyak bicara, tapi sekali bicara bisa menampar kesadaran. Ada juga Anita, sahabat seperjuanganku. Juga meski sering berbeda cara pandang, tapi itu yang kasih hidup di diskusi ya. Ini ahlinya desain dari PTI, Faiz namanya, dan dua-duanya bidadarinya UIM. Dari FMIPA ada Chelsea dan Lulu dari FV. Mereka bukan aktivis, tapi kalau agenda PMI pasti selalu hadir bawa senyum dan energi positif. Dan inilah kami, 9 bintang dari UIM, satu barisan dan satu cita. Nah, tutup Ronta sebagai mahasiswa karena mereka takut kalau mahasiswa sekarang berpikir dan melawan toh. Tapi kira-kira apa penyebab di kampus sampai-sampai ini lembaga kemahasiswaan dan ruang diskusi tak dibatasi? Katanya kampus adalah ruang bebas berekspresi, tapi kenapa itu ngasih kendala semua? Apakah memang mahasiswa-mahasiswa yang kritis harus dihapus? Kita tahu di semua toh ini bukan soal ruangan, tapi soal kendali siapa yang berhak bicara dan siapa yang tidak. Kalau dian terus ini mati pelan-pelan ini kampus. Masukku saya, masa gara-gara bentrok nah hilang hak tak sebagai mahasiswa? Iya, padahal tanpa lembaga tidak bakalan hidup juga kampus. Mau sampai kapan Ki begini terus? Tidak bersuara Ki, tidak kita dapatkan hak tak. Bersuara Ki pun semakin kehilangan hak Ki. Cepat atau lambat, nanti mahasiswa-mahasiswa ini ke depannya tidak akan ada lagi yang memenuhi tugasnya sebagaimana mahasiswa semestinya. Lihat nanti. Nggak bisa begini terus, harus kita cari solusi malam ini juga. Kami mahasiswa menolak menjadi penonton di ruang akademik kami sendiri. Kami menolak ketika ruang diskusi ditutup, suara kritis dibungkam, dan ketika kampus yang seharusnya menjadi rumah gagasan perubahan menjadi tembok yang membatasi pikiran. Hidup mahasiswa! Kamilah yang rontok di bumi kami sendiri. Apa maunya kalian ini sebenarnya kah? Kenapa beraktivitas malam lagi? Saya ini sebagai dekan, malu lihat kalian beraktivitas begini. Saya dapat teguran dari atas. Kalau kalian tidak mau diatur, mending saya DO saja. Kalau berpikir membuat saya di DO, Bu, sama teman-teman, mungkin saya salah kampus. Harus Ki, realistis sih nah. Kayaknya kebablasan Ki emang kemarin ini. Tidak matang, paling parahnya lagi ancaman DO. Serius, bukan lagi isapan jempol ini, tapi surat cinta dari dekan. Realistis itu kata lain dari takut Afdal. Setelah semua yang sudah diperjuangkan, mau Ki mundur cuma karena ancaman kertas.
Sudah Mi, harus ki solid guys. Nggak mungkin ki saling menyerang dalam momen kayak begini. Harus ki memang berpikir matang sebelum eksekusi. Tapi kalau soal mundur, jangan. Harus ki cari cara lain. Nah pikir mungkin bisa ki dibungkam hanya karena gertakan. Iya, betul. Yang Nabilan Chelsea sama Satya, kita harus tenang dulu, pikir baik-baik. Tapi ada juga betulnya yang Nabilang Afdal soal resiko. Sabar dulu guys, sabar. Daripada tegang kayak pipet panterna Tendri, ada pembahasan yang lebih penting. Kenapa itu Indomiku di dapur tinggal 1? Nah perasaan 4? Oh, ataukah ini termasuk konspirasi birokrasi kampus? Mas Sunu, bisa-bisanya mau bahas Indomimu di sini. Kita ini sedang dihadapkan dengan masa depan, Prank. Tapi curiga ke sama Pais, dia terakhir dari dapur. Kenapa saya? Masih berusaha positif tingkah ini nah soal masalah tak. Jangan kau alihkan isu Indomimu dengan tuduhan tak berdasar anu. Sudah Miwe, kembali ke topik Meki. Acara DO itu serius, tapi punya ki juga argumen yang kuat soal hakta, jadi tidak boleh ki menyerah. Justru itu dulu, harus dipertimbangkan mundur sedikit, cari cara damai. Gak mau kak, kalau kau semua, termasuk Fahri, si pecinta Indomie, kena juga DO. Apalagi sekarang dilihat banyak tanya di kantin, siapa yang mau bayar ki? Langsung. Pokoknya harus ki cari jalan untuk melawan. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi hak bersuara tak. Setuju kah dengan Satya dan Lulu? Kita harus bikin kuat berita dan libatkan media-media luar kampus. Bahwasanya kebenaran itu tidak bisa dibungkam. Lagi pula kalau di DOK, orang-orang dari birokrat juga yang kena kebobrokannya. Betul, ada juga kenalanku persluar. Nah bilang lumayan menarik bedeng isu tak. Cuman harus lebih terorganisir. Terlalu beresiko, friend. Tidak melihat bahayanya kah ini? Bukan film sinetron ini. Jadi harus juga pikir diri tak sendiri. Cari cara lain dalam sistem, bukan dengan belak-belakan. Nah, kak, lihat kalian semua yang jadi korban karena kita keras kepala. Nanti saya sama Fahri yang akan negosiasi dengan biro. Jadi kita harus punya jalan keluar untuk saat ini. Jalan keluar dan menjilat. Tidak Afdal, saya lebih baik di DO daripada harus lihat kau tunduk. Fahri, serius kau tuh mau jadi mata-mata kubu sana? Awas kau tergoda dengan iming-imingnya dekan, nggak bayarkan kau BPP-mu. Masuk paret. Kan kau buka kartu. Tapi kalau ada iya. Tidak. Saya tetap di kubu kebenaran. Jadi pecah ini. Tidak, ndak pecah ki. Beda di strategi ta. Kubunya Tegar, saya, Satya, Faiz, Farid dan Chelsea bakal memperkuat argumen dan cari dukungan eksternal. Kubunya Afdal dan Fahri bisa coba jalur negosiasi internal. Tapi ingat, jangan ada pengkhianatan. Harus kayak berhasil semua. Saya ikut Tegar. Pikir baik Satya. Kalau DO kok, semua yang mau cita-citakan bakalan hilang. Dan saya tidak mau akan itu terjadi. Justru kupikir cita-citaku ndak bisa kak diam Afdal. Kalau kampus tak bobrok, otomatis cita-cita kak juga sia-sia Ji. Betul tahu Tegar, harus ki melawan. Melawan Miki. Siapa yang bocorkan ini ke atas? Tidak mau aja kalau di DO kok semua. Dengan caramu jual Ki. Tidak begitu kemarin rencananya, friend. Terkadang iri kak sama kau, karena selalu kau tahu apa yang kau perjuangkan. Tapi saya tidak tahu sekarang siapa yang sejalan sama saya. Afdal itu mungkin caranya salah, tapi niatnya baik. Hanya karena kondisi dan situasi yang tidak kasih berpikir jernih. Sekarang kondisi tak bukan maju selangkah, tapi berpotensi betul-betul habis. Sekarang itu harus Ki berpikir cepat dan hati-hati ya, setidaknya tidak hilang nilai-nilai ideologi tak. Itu yang harus dipikir sekarang, friend.
Sia-sia semua, Ji. Kukira cara terbaik itu biar tidak kena ke semua masalah. Tapi malah kita yang bunuh perjuangan tak sendiri. Lu jadi dulu kita yang paling banyak bicara persoalan solidaritas. sekarang dari 2 orang pengecut make di pojok kampus. Minum dulu, haus kotok. Kukira marah kok Chelsea. Marah iya, tapi lebih capek kalian saling menjauh. Makan dari tempat yang sama, minum dari gelas yang sama, tumbuh di orang yang sama. Masa bagian jika si pecah ki? Masalahnya ini, takut Jiki ini kalau misal ada apa-apamu semua. Bah, aku tahu Ji, tapi tidak sekejam itu jak anak-anak. Ayo mi pulang, nah tunggu miki anak-anak kah. Sama-sama semua Jiki mulai ini. Jangan kau biarkan rasa bersalah yang selesaikan ini. Saya sama Afdal minta maaf guys. Kukira ini jalan terbaik. Sebenarnya ini supaya tidak kena juga masalah. Tapi ternyata memang kami yang salah. Masih ada nyalimu mau ke sini. Mau tahu jika akibat dari laporanmu itu? Semua kerja keras tak sia-sia. Farid, Faiz, pasti marah kok. Paham ja, pasti niatnya juga sahabat-sahabat tak. Baik Ji, menyerang memang kampus dengan cara anarkis bukan solusi yang baik. Terus harus diam saja kalau dibatasi ruang gerak tak? Jika bersuara tidak dianggap solutif nih, maka perpecahan juga bukan solusi. Sekarang yang paling penting itu bukan soal siapa yang salah, tapi bagaimana cara tak supaya bisa tetap jaga ini rumah. Karena ini tempat satu-satunya yang masih kita punya. Sudah Mipale, kita mulai lagi dari awal sama-sama. Kadang kita berjuang sekuat tenaga melawan ketidakadilan yang sistemnya terlalu besar untuk digoyang. Kita teriak, menulis, berdebat, turun aksi, tapi realitas tetap berjalan di realnya sendiri. Saya sering bertanya, apa gunanya semua ini? Tapi setiap kali kulihat mukanya sahabat-sahabat seperjuanganku yang tertawa di tengah letih, ku tahu jawabannya. Pergerakan bukan cuma soal menang atau kalah, ia tentang setia, tentang solidaritas, tentang cinta yang tumbuh di antara luka. Dan di tengah segala keterbatasan, kami tetap kuat, karena ideologisasi bukan sekedar teori di ruang baca. Nilai-nilai pergerakan itu sudah jadi rumah, tempat tak pulang, tempat tak belajar arti hidup yang sesungguhnya. Masih suka kau lihat langit, Di? Langit itu saksi Satya, bahwasanya perjuangan itu kita bisa langgar sendiri. Kau ini selalu saja filosofis. Saya cuma mau jujur bahwasanya di setiap perjuangan cuma satu hal yang saya tidak bisa perjuangkan di forum, di tulisan, serta aksi. Apa itu? Namamu. Hah? Kenapa saya? Di setiap kali kupikir masa depan, cuma ada kamu di dalamnya. Tapi Moka juga jujur. Lama mi sebenarnya aku suka Afdal. Andai matamu melihat aku, terungkap semua isi hatiku. Alam sadarku, alam mimpiku, semua milikmu. Andai kau tahu, andai kau
Kami ada semenjak Tuhan membangun pagar yang mengontrol apa yang pantas keluar masuk halaman rumah pemikiran kami. Kami ada semenjak Tuhan mewajibkan kami mengkonsumsi teh merek ini. Sinetron monoton siang hari, berita-berita hasil laboratorium si pemilik modal atau pakaian-pakaian ciptaan Tuhan. Kami ada semenjak Tuhan bertutur tentang batas, tentang benteng, tentang penjara, tentang segala hal rancu, tentang kosakata ambigu, tentang pelarangan imajinasi yang tabu, atau tentang hewan yang harus dikandang. Kami ada semenjak Tuhan mengatur apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami yakini, apa yang harus kami berhalakan di kemudian hari. Kami ada semenjak Tuhan menunggangi batara kala, semenjak Tuhan berlagak mengatur hujan, semenjak Tuhan memberhalakan diri Tuhan sendiri, dan dengan congkak mengatur lalu lintas serasi bintang. Ketika Tuhan merasa setiap kata ada sabda, maka kami berkerumun untuk menjadi pembangkang dari setiap titik dan tanda suruh yang Tuhan ucapkan. Jika Tuhan merasa setiap wewenang adalah kalam, kami bergerombol di setiap sudut gang untuk menjadi pembangkang dari setiap peraturan yang Tuhan turunkan. Kami kecil, namun kami lahir dari rahim para pemberontak. Kami lemah, namun setiap saudara kami siap mati agar matahari dan bulan tak jatuh ke tangan Tuhan. Kami adalah reinkarnasi para saninpati, para badui, dan pribumi yang tidur di pangkuan semesta. Kami adalah Minak Jinggo, kami adalah Trunojoyo, kami adalah Pengik dan Mangir. Kami bukan merah, kami bukan hijau, kami bukan hitam, kami adalah biru kuning. Kami adalah biru kuning yang merangkum semua warna yang diabaikan. Kami bukan kanan, kami bukan pula kiri atau tengah, bukan bawah atau atas. Kami adalah bayang-bayang yang membuat semua itu berdimensi. Kami adalah katalisator yang dimiliki alam semesta. Kami adalah gempa, kami adalah gempa, kami adalah gempa, kami adalah gempa yang mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan tidak bisa mengendalikan gravitasi. Di balik pejaman matamu, menikmati dinginnya mata airmu yang tak pernah berhenti jatuh. Ku bawa pulang dan ku simpan di kemaraunya mataku, di kemaraunya